Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat ya. Nah, hari ini saya vlognya bersama nenekku ya. Karena hari ini hujan gede, hujan deras ya, tapi nggak keluar olahraga ya. Karena baru hujan hari ini, jadi Rati ada di sini ngevlog sama ATM ya. Kita cari waktu, kita cari peluang ya, walaupun YouTuber pemula tetap semangat berkarya dan tetap semangat bikin video. Nah, gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya yang ada di sana, di tanah air, dimanapun kalian berada ya. Kalian sehat? Alhamdulillah Rabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan. Amin amin ya Rabbal alamin. Nenekku tak ajak ngevlog tuh, dia kedap-kedip ya. Itu kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan ya. Namanya orang sudah umur ya, udah umur 95 tahun. Kalian bisa lihat sendiri ya, udah 95 tahun, kalian bisa lihat sendiri. Kadang itu normal, kadang itu error, itu sudah biasa ya sahabat-sahabatku ya, itu udah biasa. Karena yang bisa tarik ulur itu adalah kita ya. Kalau kita bisa tarik ulur, kalau kita sudah tarik ulur, kita bisa sabar, kita bisa telaten, insya Allah rezeki kita itu lancar sahabat ya. Pokoknya jadi pembantu dimanapun berada, kalau kita kuncinya ikhlas ya, kuncinya ikhlas, insya Allah itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang juga saya juga jengkel ya, pasti saya juga kadang ada jengkelnya juga ya. Gimana kalau ada jengkelnya juga? Kalau ada jengkelnya juga ya kita selalu bentak ya, kita selalu bentak. Karena apa? Kalau nggak dibentak dia itu nggak ngerti begitu. Tapi juga ada baiknya, ada baiknya kalau dia pas normal, pikirannya itu pas normal, jadi ininya itu pas nyambung gitu ya. Itu kasihan sama pembantunya, bilang, nah tapi aku itu kasihan sama kamu tuh kerjanya pasti berat, pasti kamu itu capek. Begitu kalau pas normal begitu ya, kamu itu pasti capek karena saya itu orangnya begini, begitu ya. Karena saya itu orangnya begini, tiap hari begini. Apalagi sekarang nggak bisa jalan ya, semenjak dioperasi itu kan jalannya itu sedikit-sedikit begitu ya. Semenjak dioperasi itu jalannya sedikit-sedikit ya bisanya. Tapi saya harus telaten, saya harus semangat supaya dia itu bisa jalan normal begitu ya sahabat-sahabatku. Karena apa? Kalau sudah tua, kalau nggak kita yang bantu olahraga, nantinya dia juga nggak bisa jalan. Kalau dia nggak bisa jalan, itu kita juga yang susah sendiri ya. Jadi intinya kita itu jadi TKW, jaga orang tua kayak gitu, punya teknik ya, punya teknik yang membuat dia itu enak di badan dan senang di pikiran begitu ya. Kalian ya kadangkala ada marahnya, kadangkala ada baiknya begitu. Namanya kita pembantu, dia kita jaga ya, kita harus pandai-pandai ngambil hatinya begitu. Nih hai homa gicolu mah, nih hai homa gicolu ah. Kata dia sekarang baik Gei Jolu itu bisa jalan ya, manco. Dia katanya bisa jalan pelan-pelan begitu ya. Kita ajarin itu setiap pagi sama sore. Nih itian yang Jolu. Nih itian yang Jolu. Yang Jolu. Kata dia satu hari saya bawa dua kali jalan ya. Saya bawa dua kali jalan ya. Emang saya ajarin
biar dia itu bisa jalan sendiri begitu, tapi ya saya harus pegangin dari belakang ya. Kalau kemarin dari kamar sini nyampe kursi ke situ aja udah ambegannya itu, nafasnya udah udah sesek begitu ya. Tapi hari ini sudah saya bawa keluar situ, udah jalan agak jauhan dikit, dia nafasnya juga sudah baik ya. Walaupun begitu saya juga ngomong ke anak-anaknya juga ya, begitu waktu dia jalan itu pasti saya videoin, habis saya videoin langsung saya kirim anak-anaknya, jadi anaknya itu tahu saya jaganya itu kayak apa gitu ya. Jadi buat kalian semuanya, untuk mbak-mbaknya TKW, kalau kalian jaga orang tua begini ya, kalian kerjanya harus bener-bener ya, harus bener-bener ya. Kalau emang majikannya nggak bener, wajib kita tegur begitu. Kita di sini kerja kan jaga orang tua ya, kalian tahu jaga orang tua itu kayak apa ya, super ketat dan super luar biasa begitu. Apalagi ya kalau udah mbak-mbak TKW ya banyak yang di luar sana yang dijaga sudah rese, yang dijaga udah ngeyel, majikannya juga rese juga ngeyel, udah pengennya maknya bersih, kerjaan rumah juga bersih semua begitu ya. Ada begitu ya, dituntut begitu juga ada ya. Orang Taiwan sini juga banyak begitu ya sahabat-sahabat ya. Kalau saya alhamdulillah di sini ya, walaupun saya jaga orang tua begini, masalah kerjaan saya itu semampu saya, sebiarin saya ya. Tapi saya itu nggak bisa cuek ya, tapi saya itu nggak bisa cuek ya. Namanya rumah, walaupun bukan rumah kita sendiri, kalau kerja kita di sini bersih itu kan enak ya. Apalagi kalau mata saya kalau lihat orang naruh barang berantakan, pasti saya akan marah. Saya tuh nggak peduli, di sini aku pembantu, tapi saya mau itu di sini tuh bersih begitu. Kita tempat kerja bersih, yang dijaga bersih kan senang begitu ya. 我的照顾你洗干净，有没有洗干净？在sini. Nah, saya jaga dia, kata dia, saya jaga dia bersih. Tuh ya. 如果我的照顾你洗干净，你可以舒服吗？有没有舒服？ ya, kata dia, aku jaga dia itu bersih banget ya. Kalau ibarat walaupun saya nggak cantik tapi bersih ya gitu, dia juga iya begitu ya. Kadang kalau dia masuk rumah sakit pun saya lap ya, saya bedakin, saya pakein lipstick gitu biar fresh, biar seneng begitu. Kalau orang melihat yang kita jaga itu cantik, bersih, kan orang itu banyak yang nanya dan orang itu banyak yang senang begitu ya sahabat-sahabat ya. Walaupun begini ya, nenek saya tuh kalau di rumah sakit, karena saya kenalkan dengan suster-susternya, saya kenalkan dengan sebelah-sebelahnya begitu ya. Biasa orang Indonesia tuh kalau selalu ramah, walaupun nggak digapai selalu ramah gitu ya, mengulangi dan mengawali selalu kebaikan begitu ya. Jadi kalau saya di rumah sakit itu nggak kapiran sahabat-sahabat ya, karena apa? Saya tuh orangnya suka ngomong begitu. Maksudnya suka ngomong itu bukan ngomong yang jelek atau apa, enggak. Yang ngomong kita sebagai teman, sebagai sahabat gitu ya. Kalau kita di rumah sakit itu saling tolong menolong begitu. Kalau saya beri sarapan, saya nitip ke sebelah gitu. Kalau sebelah pergi, ngomong ke saya. Jadi kalau ada dokter, ada suster, kita bisa ngomong begitu sahabat-sahabat ya. Untuk intinya jadi TKW itu harus sabar dan ikhlas begitu ya sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada ya. Walaupun majikan kalian galak, kalau kalian kerjanya bagus, terus kalian berani ngomong sama majikan, majikan itu akan tunduk sendiri gitu ya. Nggak usah dijampi-jampi, nggak usah apa, yang penting kita bismillah saja ya. Jadi resepnya orang kerja itu ikhlas, jujur ya. Apapun kerjaan kita, yang penting halal, yang penting dapat uang ya. Kita sebagai TKW itu cuman pekerjaan saja, tapi kita itu walaupun TKW tetap kita itu orang yang terpandang ya. Walaupun TKW kita itu penghasilan devisa itu paling tinggi ya, paling tinggi. Pajak di Indonesia itu paling tinggi TKW.
Ya, jadi sekarang di Indonesia juga mulai menghargai TKW ya, mulai menghargai TKW. Ya, TKW itu enggak rendah-rendah banget, enggak. Ya, justru TKW itu pahlawan devisa, ya, pahlawan yang menghasilkan penghasilan pajak yang tertinggi itu adalah TKW. Ya, begitu sahabat-sahabatku. Makanya kita itu jaga orang tua itu kita harus ikhlas, kita harus walaupun kita marah tapi kita jangan marah sampai kita marah itu mukul ya. Kalau kita marah cuman mulutnya doang itu nggak apa-apa ya. Saya itu marah nggak saya tutupin ya. Kalau dia salah, walaupun ada anaknya, walaupun ada siapa, kalau dia salah pasti saya marahin, begitu ya sahabat-sahabat ya. Anaknya juga begitu. Kalau anaknya nggak bener, ngomong ke maknya nggak bener apa nggak bener, aku yang marah, bukan neneknya. Kalau neneknya itu ngomongnya itu takut sama anaknya itu takut, begitu. Kalau saya nggak takut ya. Kalau sewaktu yang saya jaga ini sakit, saya bilang makmu itu sakit begini-begini, kamu bantu jaga itu makmu bareng-bareng, jangan orang satu yang jaga. Kalau orang satu yang jaga itu akan repot gitu. Sekarang nurut semua sahabat-sahabatku ya, nggak seminggu sekali, 1 bulan sekali pasti ada orang yang kesini, begitu ya. Apalagi dia sakit ya, kalau dia sakit kan membutuhkan kasih sayang dari anak, begitu ya. Kalau orang tua itu mendoakan anaknya itu supaya merawat dia, begitu ya, merawat dia yang bagus, begitu selagi dia masih hidup. Kalau nggak punya orang tua itu menyesal ya sahabat-sahabat ya. Kalau masih lengkap itu sayangilah orang tua ya, begitu sahabat-sahabatku. Jadi hari ini Tati tetap semangat berjuang jaga ATM ku ini. Saya juga senang ada perkembangan, walaupun perutnya dilubang 2 kali tapi dia tetap semangat hidup, gitu sahabat-sahabatku ya. Sekian dulu video dari Tati ya. Intinya hari ini sebagai TKW harus ikhlas dan sabar ya, begitu intinya. Kuncinya TKW itu begitu ya. Insya Allah kalau kita baik, insya Allah dapat majikan, dapat nenek itu baik, begitu ya. Ya emang di sini tuh kalau ada baik nggak baiknya ya. Kadang-kadang dapat majikan baik, yang dijaga nggak baik. Dapat yang majikan baik, yang dijaga baik, begitu ya. Kebanyakan begitu ya, tergantung orangnya dan tergantung nasibnya ya. Saya doakan buat semuanya, buat sahabat-sahabatku semuanya, untuk semuanya, khususnya mbak-mbak TKW, tetap semangat dan ciayo ya. Jangan patah semangat mencari duit untuk masa depan anak-anaknya ya, begitu. Tetap semangat dan semangat ya. Walaupun badan sakit nggak dirasa, itu jangan begitu ya. Walaupun badan sakit kita tetap dirasa, minum obat gitu ya, biar semangat cari duit. Ya udah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasuruan Selawase dari channel Tati. Bye bye. Terima kasih buat sahabat-sahabatku ya yang telah mendukung channel Tati. Semoga channel Tati ini selalu berkembang dan berkembang. Inilah kunci sukses sebagai seorang TKW, harus semangat dan ikhlas. Terima kasih. Bye. Bye bye.